Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang peluruhan beta, peluruhan gamma, dan juga radioaktif alami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika inti dari jurusan fisika Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama saya Lulu Yulianti. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang peluruhan beta. Nah, yang pertama, apa itu peluruhan beta? Peluruhan beta adalah peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel beta, elektron atau positron, tergantung dengan jenis peluruhannya ya, dengan kemampuan ionisasi lebih rendah dari partikel. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya peluruhan beta? Nah, sebelum itu, seperti yang kita ketahui ya, untuk mencapai suatu kestabilan inti, maka perbandingan jumlah neutron dengan nomor atom atau jumlah protonnya itu mendekati 1, atau bisa dikatakan jika suatu inti ingin stabil, maka jumlah neutronnya itu harus sama dengan jumlah protonnya. Nah, suatu inti atom yang tidak stabil itu intinya akan terus-menerus meluruh disertai dengan pemancaran radiasi hingga dicapai suatu keadaan inti baru yang stabil. Nah, di peluruhan beta ini ada dua sebab yang menyebabkan terjadinya peluruhan, yaitu yang pertama, ketika suatu inti atom memiliki neutron lebih banyak dibandingkan protonnya. Ini contohnya adalah unsur boron nomor massa 12 dan nomor atomnya 5. Di sini jumlah neutronnya itu ada 7, sedangkan jumlah protonnya ada 5, sehingga jumlah neutronnya itu lebih banyak ya. Kemudian yang sebab kedua adalah ketika inti atom memiliki proton lebih banyak dibandingkan dengan neutronnya. Contohnya adalah unsur dari nitrogen, nomor massa 12 dan nomor atom 7. Nah, di sini jumlah neutronnya itu ada 5, sedangkan jumlah protonnya ada 7. Sehingga jumlah protonnya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah neutronnya. Kemudian selanjutnya adalah syarat terjadinya peluruhan beta. Nah, peluruhan beta ini kan ada 3 ya, beta min, beta plus, dan penangkapan elektron yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, untuk saat ini dijelaskan dulu syarat terjadinya peluruhan beta. Yang pertama adalah syarat terjadinya peluruhan beta min. Nah, untuk itu ini keterangannya secara sekilas ya. Terus kita masuk pada peluruhan beta min. Nah, untuk saat ini kita bahas terlebih dahulu syarat terjadinya peluruhan beta. Ini adalah keterangan yang akan kita butuhkan untuk di belakang nanti ya. Sekarang kita masuk pada syarat terjadinya peluruhan beta min. Nah, di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, di mana energi sebelum peluruhan itu sama dengan energi setelah peluruhan. Energi sebelum peluruhan itu sama dengan energi kinetik dari inti induk ditambah massa inti induk dikali C kuadrat. Nah, karena energi kinetik dari inti induknya ini tadi mula-mulanya kan diam, jadi nilai Kp-nya itu sama dengan 0, sehingga didapatkan EI sama dengan MP C kuadrat. Kemudian energi setelah peluruhan itu sama dengan massa inti anak kali C kuadrat ditambah energi kinetik dari inti anak ditambah massa elektron C kuadrat ditambah energi kinetik dari elektron. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja ya. Ini operasi matematika biasa. Kemudian didapatkan hasil Q sama dengan MP min MD min ME C kuadrat. Nah, untuk peluruhan spontan, energi disintegrasi itu atau Q harus positif. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pemancaran elektron hanya mungkin jika massa inti induk itu lebih besar daripada massa inti anak ditambah dengan massa elektronnya. Jika Mz massa atom dari sebuah atom induk dengan nomor massa A dan nomor atom Z, Mz plus 1 adalah massa atom dari sebuah atom inti anak dengan nomor atom Z plus 1. Kemudian kita cari inti induknya. Mz
itu sama dengan massa dari inti induk ditambah dengan massa elektron yang sebelum peluruhan. Didapatkan inti induk MP itu sama dengan MZ min MEZ. Nah, maka bisa ditulis untuk setelah peluruhan itu MZ plus 1 sama dengan massa dari inti anak ditambah massa elektron yang setelah peluruhan. Sehingga didapatkan inti anak itu MD sama dengan MZ plus 1 min MEZ plus 1. Nah, kemudian hasil dari Q yang tadi itu dimasukkan. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sebutkan, peluruhan partikel beta spontan itu Q-nya harus lebih dari 0, sehingga MZ min MZ plus 1 C kuadrat itu harus lebih dari 0. Nah, sehingga didapatkan hasil MZ itu lebih besar dari MZ plus 1. Nah, artinya apa? Di sini di peluruhan betamin ini nomor massa atomnya itu maksudnya nomor massanya itu dia tetap, sedangkan yang berubah itu hanya nomor atomnya saja. Selanjutnya, syarat terjadinya peluruhan beta plus. Nah, itu sama seperti peluruhan betamin tadi ya. Dia itu juga didapatkan nilai Q sebesar MP min MD min MEC kuadrat. Nah, di sini yang membedakan hanya Z min 1. Kalau di peluruhan betamin tadi kan Z plus 1. Nah, kenapa di sini Z min 1? Karena nantinya satu protonnya itu akan diubah menjadi neutron. Jadi nanti protonnya itu akan berkurang. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini ya. Kemudian energi disintegrasinya itu tinggal memasukkan hasil dari MP, MD, dan ME-nya tadi. Nah, sama seperti yang tadi ya. Kemudian didapatkan Q sama dengan MZ min 1 min 2 ME kali C kuadrat. Nah, syarat terjadinya peluruhan spontan tadi kan Q lebih dari 0. Maka dari itu MZ min 1 min 2 MEC kuadrat itu harus lebih dari 0. Nah, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu adalah MZ yang inti yang sebelum terjadinya peluruhan itu lebih besar dari MZ min 1 plus 2 ME. Nah, dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan sama seperti yang peluruhan betamin tadi. Nomor massanya itu dia itu tetap. Nah, di sini tidak ditunjukkan adanya perubahan dari nomor massa. Selanjutnya adalah syarat terjadinya penangkapan elektron. Nah, di sini energi awalnya sebelum peluruhan itu berbeda ya dari peluruhan betamin sama beta plus tadi. Kalau pada penangkapan elektron itu energi awalnya sebelum peluruhan itu adalah EI sama dengan massa inti induk dikali C kuadrat plus energi kinetik dari inti induk ditambah massa elektron kali C kuadrat ditambah dari energi kinetik elektron. Karena energi kinetik dari inti induk itu mula-mulanya diam, maka EI sama dengan MPC kuadrat plus MEC kuadrat plus KE. Nah, sedangkan energi setelah peluruhan itu sama dengan massa inti anak dikali C kuadrat plus energi kinetik dari inti anak. Kemudian penerapan hukum kekekalan energi EI sama dengan EF, didapatkanlah hasil Q sama dengan MP plus ME min MD C kuadrat. Kemudian dicari MP sama MD-nya, inti induk sama inti anaknya. Kemudian dimasukkan ke rumus energi disintegrasi. Sehingga didapatkan hasil Q sama dengan MZ min 1 dikali C kuadrat. Karena Q harus lebih dari 0, maka MZ min 1 itu harus lebih dari 0. Nah, jadi kesimpulannya
MZ itu harus lebih besar dari MZ-1. Nah, lagi-lagi di sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada perubahan pada nomor massa, jadi A-nya itu tetap ya. Nah, sebenarnya kesimpulannya apa dari syarat terjadinya peluruhan betamin, beta plus, sama penangkapan elektron? Di sini kesimpulannya itu hanya satu. Peluruhan beta itu dia cirinya adalah nomor masanya itu tetap. Kemudian kita lanjut ke proses terjadinya peluruhan beta. Yang pertama adalah peluruhan betamin. Nah, peluruhan betamin terjadi saat jumlah neutron lebih banyak dari proton, sehingga salah satu neutron akan diubah menjadi proton, elektron, dan sebuah anti-neutrino. Seperti gambar yang ada di samping itu, satu protonnya itu diubah menjadi proton, yang berwarna biru itu elektron, dan emisi elektron juga disertai dengan pemancaran suatu partikel elementer yang tidak bermassa dan tidak bermuatan yang dinamakan sebagai antineutrino. Partikel antineutrino ini sebenarnya bukan merupakan partikel pembentuk inti atom. Dia tidak juga terdapat di dalam inti atom, tetapi terjadi secara instan pada saat peluruhan betamin. Lanjut ke peluruhan beta plus. Nah, peluruhan beta plus terjadi saat jumlah proton lebih banyak dibanding neutron, sehingga salah satu protonnya diubah menjadi neutron, positron, dan neutrino. Persamaan umumnya seperti yang ada di bawah itu ya. Dilihat dari gambar yang ada di samping itu, proton diubah menjadi neutron, positron. Kemudian emisi dari positron ini juga disertai dengan pemancaran partikel elementer yang merupakan antipartikel dari antineutrino yang disebut sebagai neutrino. Selanjutnya, penangkapan elektron. Nah, penangkapan elektron ini terjadi ketika radionuklida dengan perbandingan neutron dengan protonnya itu kurang dari 1, menarik sebuah elektron dari orbital dalam atom dan menetralkan sebuah proton dalam inti dengan penangkapan elektron orbital dalam. Pada umumnya, tarikan elektron oleh inti terjadi pada elektron di kulit K, kulit yang dekat dengan inti. Nah, penangkapan elektron dari kulit atom yang lebih tinggi, tingkat energinya, misalnya L atau M, itu jarang terjadi. Setelah elektron dari kulit K tertarik ke dalam inti, terjadi kekosongan elektron pada orbital yang ditinggalkan. Kemudian ada sesuatu yang menarik di sini. Ada timbul pertanyaan, apa bedanya penangkapan elektron dengan peluruhan beta plus? Karena kedua-duanya sama-sama mengubah proton menjadi neutron. Jadi pada radionuklida dengan nomor atom lebih dari 83, peluruhan dengan penangkapan elektron itu lebih dominan. Karena energi peluruhannya itu kurang dari 1,022 MeV. Sebaliknya, pada radionuklida dengan nomor atom yang rendah, energi peluruhan dapat lebih besar dari 1,022 MeV. Nah, kenapa harus lebih besar dari 1,022 MeV? Karena dalam kesetimbangan total elektron, terdapat pelepasan 2 satuan massa elektron pada produk peluruhan. Nah, kalau teman-teman lihat yang di depan tadi, di syarat terjadinya peluruhan beta plus, tadi kan hasil akhirnya diperoleh MZ lebih besar dari MZ-1 plus 2 ME. Dengan demikian, melibatkan terjadinya perubahan energi yang setara dengan 2 kali massa elektron, yaitu 1,022 MeV. Karena itu, peluruhan beta plus hanya dapat terjadi bila energi peluruhan itu lebih besar dari 1,022 MeV. Baik, selanjutnya tentang peluruhan gamma. Setelah peluruhan alfa dan beta, inti biasanya dalam keadaan tereksitasi. Pada tahun 1990, Philip menyelidiki atau mendeteksi adanya radiasi dari sumber radioaktif.
Radiasi tersebut mempunyai daya tembus jauh lebih besar daripada sinar alfa dan beta. Radiasi ini tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Radiasi ini mempunyai gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,005 sampai 0,5 Armstrong, atau yang biasa dikenal dengan radiasi gamma atau sinar gamma. Peluruhan gamma dapat terjadi pada peluruhan alfa dan beta ketika inti akhir masih berada pada keadaan eksistasinya. Peluruhan gamma merupakan peristiwa pemancaran sinar gamma atau foton yang terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksistasi kembali ke keadaan dasar atau ground state. Energi sinar gamma yang dipancarkan sama dengan perbedaan energi antara dua tingkat energi dikurangi dengan energi kinetik yang terpental. Dalam proses pemancaran ini, baik nomor atom atau nomor massa inti tidak berubah. Energi gelombang ini ditentukan oleh panjang gelombang atau oleh frekuensinya sesuai persamaan E sama dengan H kali F atau H kali C per lambda, di mana H merupakan ketetapan Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Yang dimaksud energi tiap foton yakni merupakan beda energi antara keadaan awal dan keadaan akhir inti, dikurangi dengan sejumlah koreksi kecil untuk energi pental inti. Energi ini berada pada kisaran 100 kiloelektronvolt hingga beberapa meter elektronvolt. Dari gambar ini dapat dilihat suatu diagram tingkat energi yang khas dari keadaan eksistensi inti dan beberapa transisi sinar gamma yang dipancarkan. Waktu paruh khas bagi tingkat eksistensi inti adalah 10 pangkat min 9 hingga 10 pangkat min 12 second. Ada 3 proses utama yang dapat terjadi apabila radiasi gamma melewati bahan atau materi, yaitu efek fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Ketiga proses ini melepaskan elektron yang selanjutnya dapat mengionisasi atom-atom lain dalam bahan. Efek fotolistrik merupakan peristiwa diserapnya energi foton seluruhannya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Elektron yang terlepas dinamakan fotoelektron. Efek fotolistrik terutama terjadi antara 0,01 megaelektronvolt hingga 0,5 megaelektronvolt. Energi foton yang datang sebagian besar berpindah ke elektron fotolistrik dalam bentuk energi kinetik elektron dan sebagian lagi digunakan untuk melawan energi ikat elektron. Besarnya energi kinetik fotoelektron yakni K sama dengan H kali F min W0. Dari rumus ini terlihat bahwa efek fotolistrik terjadi, maka energi foton harus sekurang-kurangnya sama dengan energi ikat elektron yang berinteraksi. Hamburan Compton terjadi apabila foton dengan Hf berinteraksi dengan elektron bebas atau elektron yang tidak terikat kuat oleh inti. Pada peristiwa ini, tidak semua energi gamma diserahkan pada elektron tersebut, jadi ada sisa energi gamma yang dikatakan sebagai sinar gamma terhambur. Dalam hamburan Compton ini, energi foton yang datang yang diserap atom diubah menjadi energi kinetik elektron dan foton hamburan. Perubahan panjang gelombang foton hamburan dirumuskan delta lambda sama dengan lambda xn per lambda sama dengan H per mc kali 1 min cos theta. Dengan memasukkan nilai H, M, dan C diperoleh delta lambda A sama dengan 0,0242 kali 1 min cos theta. Hamburan foton penting untuk radiasi elektromagnetik dengan energi 200 kiloelektronvolt hingga 5 megaelektronvolt dalam sebagian besar unsur-unsur ringan. Produksi pasangan terjadi karena interaksi antara foton dan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron positron. Karena massa diam elektron ekuivalen
dengan energi 0,51 MeV, maka produksi pasangan hanya dapat terjadi pada energi foton 1,02 MeV. Energi kinetik total pasangan elektron-positron sesuai dengan persamaan HF sama dengan K elektron plus K positron plus M elektron C kuadrat plus M positron C kuadrat. Kedua partikel ini akan kehilangan energinya melalui proses ionisasi atom bahan. Positron yang terbentuk juga bisa bergabung dengan elektron melalui suatu proses yang dinamakan anihiliasi. Ada beberapa aplikasi sinar gamma yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, radon. Unsur ini merupakan suatu unsur yang memiliki sifat keradioaktifan yang sangat tinggi. Biasanya unsur ini digunakan untuk pengobatan kanker. Selain itu, isotop iodin 131 biasanya digunakan dalam bidang medis sebagai isotop untuk mendeteksi dan mengobati kanker kelenjar gondok atau tiroid. Isotop tersebut mengalami peluruhan dan memancarkan partikel beta. Selanjutnya adalah radioterapi menggunakan CO60. Kobalt 60 melepaskan sejumlah besar radiasi sinar gamma. Isotop ini sering digunakan untuk pengobatan kanker dengan metode radiasi. Para medis akan mengarahkan sinar gamma ke tumor sehingga sinar tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang sejarah radioaktivitas. Nah, radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Becquerel pada tahun 1896. Becquerel melakukan penelitian dan menamakan radiasi yang ia temukan dengan sinar uranium. 2 tahun setelahnya, Marie Curie meneliti sinar uranium tersebut dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Pierre Curie, yaitu suatu pengukur listrik piezo, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa kekuatan sinar uranium dapat dibandingkan dengan jumlah muatan uranium yang dikandung dalam campuran senyawa uranium. Di samping itu, Marie Curie juga menemukan 2 fakta. Pertama, bahwa peristiwa peluruhan tersebut tidak dipengaruhi oleh suhu atau tekanan campuran senyawa uranium. Kedua, sinar uranium dipancarkan dengan sendirinya secara terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Selain itu, Marie Curie juga ternyata meneliti tentang campuran senyawa selain uranium, lalu menemukan bahwa campuran senyawa thorium juga mengeluarkan radiasi yang sama dengan campuran senyawa uranium. Dan sifat pemancaran radiasi ini diberi nama radioaktivitas. Selanjutnya, pada tahun 1898, ia menemukan unsur baru yang sifatnya mirip dengan bismat. Unsur baru ini dinamakan polonium, diambil dari nama negara asal Marie Curie, yaitu Polandia. Setelah itu, Becquerel dan Marie Curie melanjutkan analisis menggunakan pitblende atau biji uranium. Mereka berpikir bahwa di dalam pitblende terdapat materi yang radioaktivitasnya lebih kuat daripada uranium atau polonium. Pada tahun yang sama juga, mereka menemukan bahwa ada materi radioaktif yang sifatnya mirip dengan barium. Nah, unsur baru ini dinamakan radium, yang artinya benda yang memancarkan. Kemudian, pengertian dari radioaktivitas alami. Apa sih radioaktivitas? Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Radioaktivitas alami dibagi menjadi 2, yaitu radioaktivitas primordial dan juga radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Radioaktivitas primordial. Pada litosfer banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi, yang tersebar secara luas yang disebut radionuklida alam. Radioaktivitas ini banyak terkandung pada berbagai macam materi dalam lingkungan, misalnya dalam air, tumbuhan, kayu, bebatuan, bahan bangunan, dan lain-lain. Radioaktivitas primordial dapat ditemukan di dalam tubuh manusia, terutama radioisotop yang terkandung dalam kalium alam. Kemudian, radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara menghasilkan berbagai macam inti radioaktif. Kecepatan peluruhan dan kecepatan pembentukan radioaktivitas jenis ini adalah seimbang, sehingga secara teoritis jumlahnya di alam adalah tetap. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan mengukur kelimpahan radiokarbon yang ada dalam suatu benda dapat ditentukan umur dari benda tersebut, dan metode penentuan umur ini dinamakan penanggalan karbon atau carbon dating.
Sumber radioaktif alam ada 3. Yang pertama, radiasi benda-benda langit. Kedua, radiasi dari kerak bumi. Ketiga, radiasi dari dalam tubuh. Sumber radioaktif pertama yaitu radiasi benda-benda langit. Orang yang berada di lokasi yang lebih tinggi akan menerima radiasi yang lebih besar karena semakin tipis lapisan udara yang dapat bertindak sebagai penahan radiasi. Jadi, orang yang berada di puncak gunung akan menerima radiasi yang lebih banyak daripada yang di permukaan laut. Begitu pula orang yang berpergian dengan pesawat terbang juga menerima lebih banyak radiasi. Kedua, radiasi dari kerak bumi. Bahan radioaktif utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium-40, rubidium-87, unsur turunan dari uranium-238, dan turunan thorium-232. Besarnya radiasi dari kerak bumi ini berbeda-beda karena konsentrasi unsur-unsur di tiap lokasi berbeda, tetapi biasanya tidak terlalu berbeda jauh. Ketiga, radiasi dari dalam tubuh. Manusia juga menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Unsur radioaktif ini kebanyakan berasal dari sumber kerak bumi yang masuk melalui udara yang dihirup, air yang diminum ataupun makanan, bahkan air mengandung larutan uranium radioaktif dan thorium. Namun, jumlahnya sangat kecil. Unsur yang meradiasi manusia dari dalam ini kebanyakan berupa tritium, karbon 14, kalium 40, timah hitam atau Pb210, dan polonium 210. Radiasi internal ini umumnya merupakan 11% total radiasi yang diterima seseorang. Jenis-jenis radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Kemudian sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Dan sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.